selamat siang, pagi, dan sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Missing Link History. Kita akan membahas sesuai dengan thumbnail yang di awal, yaitu tentang manusia berasal dari mana, apakah dari kera atau dari apa. Kita akan membahas dari teori evolusi Darwin hingga ke persebaran manusia purba. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasannya. Dimulai dari teori evolusi Darwin. Membahas evolusi sangat kental dengan yang namanya Darwin. Kenapa demikian? Karena Darwin ini adalah salah satu peneliti yang sangat, bisa dibilang sangat-sangat kompeten dalam meneliti tentang evolusi manusia. Nah, evolusi yang dilakukan Darwin ini penelitian yang berasal dari perjalanannya hingga dibuat kesimpulan dan lain sebagainya. Nah, Darwin ini adalah salah satu orang yang dapat menyambungkan fakta-fakta yang terputus hingga menjadi fakta-fakta yang saling berhubungan, atau bisa dibilang missing link. Nah, fakta-fakta inilah yang nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi, Darwin itu adalah peneliti yang dari kesukaannya terhadap evolusi manusia. Nah, berikatan dengan evolusi ini salah satu bentuk dari perubahan yang sangat lambat, yang sangat bertahap-tahap secara berurutan hingga terbentuk seperti sekarang. Kalau menurut Campbell tahun 2003 mengartikan bahwa evolusi itu adalah suatu proses di mana yaitu mengubah bentuk kehidupan di atas bumi dan seisinya dari bentuk yang paling awal hingga bentuk yang seperti sekarang ini. Nah, oke, dari situ sudah jelaskan ya evolusi. Kalau belum jelas silakan kalian cari lagi pengertian evolusi. Nah, Darwin ini mengeluarkan teori tidak semata-mata seperti karangan belaka. Tapi Darwin ini melakukan riset sangat-sangat dalam, dimulai dari yang pertama itu penelusuran atau pelayaran Beagle. Pelayaran ini bermaksud untuk mengemukakan bahwa evolusi itu terjadi di seluruh dunia dan evolusi itu terjadi pada setiap makhluk hidup. Karena evolusi itu berasal semua dari makhluk hidup yang ada sekarang berasal dari mikroba yang mendiami bumi pada saat awal. Nah, dari penelusuran Darwin ini, Darwin menemukan banyak sekali hipotesis di Kepulauan Galapagos. Kepulauan Galapagos ini berada di Kepulauan Amerika. Nah, Galapagos ini menimbulkan hipotesis yaitu banyaknya jenis-jenis burung, yaitu burung finch, di mana burung finch ini mempunyai kurang lebih 13 jenis di sana. Ingat, 13 dalam satu tempat yang sama, yaitu Kepulauan Galapagos. Nah, dari situ Darwin lebih memfokuskan teorinya kepada seleksi alam dan adaptasi. Nah, seleksi alam ini sangat menentukan bagaimana makhluk hidup itu akan berkembang dan bagaimana selanjutnya makhluk hidup itu dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi juga. Lalu yang kedua, poin kedua yang beradaptasi. Adaptasi ini sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan adanya makhluk hidup di sana untuk makanan atau apapun itu. Jadi yang jelas adaptasi ini sangat menentukan bagaimana evolusi itu terbentuk. Nah, untuk lebih jelasnya kalian akan disajikan gambar tentang persamaan antara kerangka lengan manusia, lalu kadal, lalu kucing, lalu juga kelawar. Di sana struktur atau anatomi dari tulang-tulang tersebut menyerupai atau hampir sama, yaitu terdiri dari lengan atas, secara sederhananya lengan atas, lalu ada lengan bawah dan juga jari yang
rata-rata mempunyai 5. Nah, lalu itu dari struktur anatominya. Kalau secara embrio, ternyata juga manusia itu mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan ikan, salamander. Salamander itu seperti sejenis kadal atau reptil yang lebih banyak hidupnya di air. Lalu ada juga dari kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, dan juga manusia itu hampir sama dari struktur embrionya. Oke, jadi gitu ya. Pada teori Darwin ini, di mana sih manusia diletakkan secara evolusinya? Apakah benar dari kera? Yang jelas, dalam buku Darwin ini tidak sedikit pun Darwin menyebutkan bahwa manusia itu berasal dari kera, yaitu di mana struktur tulangnya dan lain-lainnya memang mirip, tetapi tidak sama dengan kera, ya. Yang jelas, kemiripan-kemiripan itu terjadi akibat adanya evolusi, di mana evolusi ini yang berasal dari mikroba yang awal bumi terbentuk. Nah, itu mikroba ada di sana. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek di video sebelumnya. Cek aja. Di sana dijelaskan bahwa mikroba adalah salah satu makhluk hidup yang hidup pada saat awal pembentukan bumi. Nah, dari mikroba tersebut nanti lama-kelamaan dia berevolusi menyesuaikan dengan adaptasinya di lingkungan di mana dia berada, dengan kesediaan dia hidup, misalnya pemakan tumbuhan, otomatis dia akan lebih berevolusi pada giginya yang tidak terlalu runci dan lain-lain. Nah, itu semuanya berawal dari mikroba. Nah, untuk selanjutnya, teori Darwin ini, ingat, kalau kalian membaca tentang teori Darwin, jangan setengah-setengah, tapi tolong sampai akhir, karena tidak sedikit pun Darwin menyebutkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tidak ada, itu hipotesis Darwin tidak seperti itu. Tapi memang semua dari mikroba yang sama, yaitu mikroba yang mendiami pertama kali di bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul manusia praaksara atau asal-usul manusia purba. Nah, manusia praaksara itu dikategorikan ada 3 jenis secara umum, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kalau Meganthropus ini adalah manusia yang sangat-sangat awal terbentuk, manusia yang pertama ada di muka bumi, jadi manusia yang paling tertua, Meganthropus. Dikategorikan juga ini adalah manusia yang paling besar daripada manusia lainnya. Lalu yang kedua adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus ini adalah Pithe itu kera, Anthropos itu adalah manusia. Jadi Pithecanthropus adalah manusia kera. Kalau Homo itu berarti artinya itu adalah manusia yang sudah berbudi. Jadi maksudnya sudah berbudi ini mereka mempunyai pola hidup yang sudah bagus, misalnya bisa berkebun dan lain-lain, tidak tergantung sekali terhadap berburu dan meramu. Nah, dari 3 jenis itu sebenarnya manusia praaksara di Indonesia itu ada beberapa subjenisnya yang kita akan bahas lagi nanti di video selanjutnya. Nah, selain itu kita juga akan bahas nanti di video selanjutnya itu tentang pola hidup mereka. Oke, manusia praaksara di Indonesia itu berasal dari berbagai wilayah di dunia. Dari sini, dari berbagai wilayah di dunia ini memunculkan banyak sekali teori tentang asal-usul manusia praaksara di Indonesia. Dimulai dari hipotesis manusia Neanderthal. Kalau hipotesis manusia Neanderthal ini sangat erat kaitannya dengan Homo erectus sampai Homo sapiens modern. Nah, berasal dari Eropa, Timur Tengah, Asia bagian sebelah barat. Nah,
Jadi kalau bisa dibilang jenis-jenis yang muncul karena hipotesis manusia Neanderthal ini adalah manusia-manusia yang sudah bisa dibilang sangat berbudi karena Homo erectus dan Homo sapiens. Nah, jadi mereka pun sudah bisa berternak, bahkan bercocok tanam juga bisa. Bahkan mungkin mereka datang ke sini lalu menetap untuk waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah teori yang sangat bertentangan dengan teori yang pertama, yaitu teori out of Africa, di mana manusia purba itu berasal dari belahan bagian Afrika, belahan dunia bagian Afrika. Nah, dikatakan bahwa manusia modern yang berasal dari Afrika ini, atau manusia praaksara yang berasal dari Afrika ini, sangat lambat untuk mengalami proses evolusi. Nah, jadi tingkatannya itu bisa dibilang belum menjadi Homo sapiens, tapi bisa dibilang mungkin Pithecanthropus dan sebelumnya, manusia-manusia sebelumnya, atau Homo yang bisa dibilang masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Nah, itu dari teori out of Africa. Lalu yang ketiga adalah ini teori yang sangat-sangat dipercaya oleh berbagai peneliti di dunia, di Indonesia, yaitu teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa manusia praaksara di Indonesia itu berasal dari bagian Cina Selatan, yaitu Yunan, bukan Yunani ya, Yunan. Nah, teori ini dibuktikan karena adanya kesamaan artefak dan dialek atau logat. Jadi dari artefak ini bukan maksudnya fosil manusia purbanya ya, tapi berbagai peninggalan kebudayaannya, seperti misalnya kapak lonjong yang ditemukan di Kamboja itu hampir sama dengan yang ditemukan di Sumatera bagian utara. Itu yang pertama, ada bukti yang pertama. Lalu untuk bukti dialek atau logat itu berasal karena hampir semua secara umum ya, jangan bicara suku Sunda, suku Jawa dan lain-lain, tapi secara umum bahasa Melayu yang ada di Indonesia itu dialeknya atau logatnya hampir sama dengan orang-orang yang berada di Cina bagian selatan ini atau di daerah Yunan ini. Nah, itu adalah dua bukti yang memperkuat teori Yunan ini. Ini juga menjadi bisa dibilang sumber dari persebaran manusia yang nantinya memunculkan dua gelombang, yaitu Melayu Detro dan Melayu Proto. Dan yang terakhir adalah teori tentang teori Nusantara, bahwa menurut Multi-Regional Evolution Model atau MRE, teori ini menyatakan bahwa asal-muasal nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Jadi manusia praaksara itu sudah ada dari dulu di Indonesia, tapi ya bisa dibilang ini hanya untuk menimbulkan suatu rasa kebanggaan atau rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia. Jadi ya, saya tidak akan bahas secara mendetail tentang teori Nusantara itu. Oke, lanjut lagi ke sekarang tentang persebarannya. Yang tadi ya, yang dua gelombang itu, yang Melayu Proto dan Melayu Detro, Melayu tua atau Proto Melayu. Ini terjadi sekitar abad 1500 sebelum Masehi. Terjadi gelombang-gelombang perpindahan atau migrasi dari bagian Yunan, Cina Selatan masuk ke dua jalan, yaitu dari sebelah barat melalui Semenanjung Melayu, Sumatera, lalu menyebar ke seluruh Indonesia. Sedangkan untuk ke sebelah timurnya melalui Filipina dan menuju Sulawesi, seluruhnya disebar lagi dari Sulawesi tersebut. Itu dari golongan Proto Melayu atau Melayu tua. Suku-suku asli dari Proto Melayu itu adalah, yang pertama adalah suku Dayak, suku Toraja, dan juga suku Batak. Oh ya, yang terakhir suku Papua. Tapi saya yakin bahwa Papua ini bukan golongan dari
Melayu tua itu, tapi ini adalah hasil persebaran dari out of Afrika, yaitu bangsa-bangsa Negrito, karena dari bangsa-bangsa Negrito ini mempunyai kesamaan yang cukup erat. Terlebih bangsa Negrito sudah bermigrasi sebelum adanya Proto Melayu ini ke bagian Australia, jadi lebih dekat ke Papuanya. Lalu yang kedua adalah Melayu Muda atau Melayu Detro. Melayu Detro ini diperkuat oleh kebudayaan-kebudayaannya yang sama, yaitu kebudayaan Dongson di Vietnam bagian selatan, dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia hampir sama. Melayu Detro ini terjadi migrasinya secara satu jalur aja yang dimulai sejak 500 tahun sebelum Masehi. Mereka hanya melalui jalur darat, melalui yang tadi sama ya, melalui Semenanjung Melayu, lalu ke Sumatera, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang sampai ke bagian-bagian Sumatera bagian timur dan Jawa juga sama. Nah, jadi bisa dibilang Melayu Muda ini golongan-golongannya itu adalah suku Jawa, suku Bugis, Minang, dan orang-orang Melayu yang mendiami sebagian wilayah Sumatera Timur. Nah, itu dari teori-teori tentang asal-usul manusia purba dan juga persebarannya. Menurut kalian, teori manakah yang paling kuat dan yang bisa mendukung bagaimana persebaran itu bisa terjadi? Dan bagaimana manusia praaksara itu terbentuk? Apakah kalian juga setuju dengan teori-teori Darwin? Ya, sekian dari video yang kita bahas ini. Apabila kalian mempunyai masukan, tolong tulis di kolom komentar, karena komentar kalian sangat-sangat ditunggu dan bisa menjadi pembangun channel ini. Nah, apabila channel ini bermanfaat, tolong kalian bisa support kami dengan cara subscribe dan juga like, dan juga share ke teman-teman kalian supaya banyak yang menonton video ini. Apabila kalian tidak menyukainya, silakan dislike saja, gak apa-apa. Sekian dari kami, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi lebih detail tentang teori Darwin. Apabila kalian setuju, tolong komen di bawah.